Ibu pertiwi meneteskan air mata, merah putih merintih tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita, bersatulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Fatma Indriani Nikmah, CGP Angkatan 10, Kabupaten Cilacap, dari SMP Negeri 1 Kedung Reja. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Sari Tri Hastuti. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kedung Reja. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Fatma. Ya, bagaimana kabarnya Bu Sari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fatma. Semoga Bu Fatma juga sehat ya. Amin. Baiklah Bu Sari, hari ini ada percakapan pra observasi ya Bu ya. Iya. Agar nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Sari lakukan di kelas. Atau sebelumnya saya akan melaksanakan supervisi Bu di kelas Bu Sari. Adapun tujuan dilakukannya pembelajaran supervisi pembelajaran ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Sari lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal Bu Sari sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bu Sari. Begitu ya Bu Sari ya. Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Siap ya Bu Sari ya. Jadi di sini kita sharing gitu. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bu Sari nanti saat pembelajaran itu apa Bu Sari? Oke. Jadi berdasarkan rencana yang sudah saya tulis, untuk pembelajarannya di sini saya tuliskan ada 3 Bu Fatma. Ada 3. Yang pertama, jadi supaya peserta didik itu mampu untuk menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing majas. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi masing-masing majas, macam-macam majas, maksud saya, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, dapat mengerti dari tujuan majas itu masing-masing. Ya, baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya yang Bu Sari capai. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Sari capai atau ingin Bu Sari lakukan observasi saat saya di kelas nanti? Berarti untuk area yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kreativitas murid, kemudian keaktifan murid itu sendiri, model pembelajaran yang menarik, media yang menarik, serta menggunakan diskusi kelompok. Luar biasa Bu Sari. Untuk mengembangkan hal tersebut, strategi yang seperti apa yang Bu Sari siapkan gitu? Untuk menyiapkan keaktifan murid, saya menggunakan berupa video motivasi, dan juga ada PPT materi PowerPoint gitu. PPT yang saya tampilkan sebisa mungkin yang menarik dan juga dapat memancing murid untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian interaktif, saya menggunakan TV digital yang ada di kelas, kemudian menggunakan model pembelajaran berupa PBL, dan melaksanakan diskusi kelompok dengan pembagian secara merata. Jadi saya bagi menjadi 4 anak. Ya, baik Bu Sari. Jadi strategi pembelajarannya sudah sangat lengkap ya Ibu. Untuk pelaksanaan pembelajarannya itu di hari apa, di kelas mana, dan di jam berapa Bu Sari? Untuk itu pembelajarannya di hari Selasa di jam pertama, kemudian di kelas 7F. Baik.
Jadi nanti saya akan datang ke kelas Bu Sari, saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Sari. Begitu ya Ibu? Baik, Bapak. Nah, nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Ibu, Iya. yaitu percakapan pasca observasi. Iya, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang jelas, jadi saya menjadi mempunyai gambaran untuk pembelajaran saya yang akan datang di kelas Bu Fatma. Kemudian mulai dari pembelajaran, model pembelajarannya, media pembelajarannya, dan bagaimana untuk mendorong murid supaya aktif dan juga kreatif. Ya, baik Bu Sari, terima kasih waktunya sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di observasi kelas Bu Sari ya. Baik, Bu Fatma. Sama-sama. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Gimana kabar kalian? Baik. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada yang tidak berangkat? Ada yang belum berangkat? Dari kapan? Dari kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengenalkan dan memberitahukan, menginformasikan mengenai pengertian-pengertian dan juga macam-macam majas. Jadi majas apa? Yaitu gaya bahasa. Oke, di sini Bu Guru akan menampilkan slide set. Kalian perhatikan dan kalian cermati. Kelihatan jelas? Kelihatan ya? Oke. Salah satu majas, sebenarnya majas itu ada banyak sekali, ada sekitar 24 lebih. Nah, yang akan Bu Guru sampaikan di sini satu dulu, supaya kalian paham dulu. Yaitu mengenai majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan atau analogi untuk membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Jadi membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Contoh mudahnya adalah untuk metafora, contoh mudahnya kutu buku. Anak itu dijuluki kutu buku. Kutu buku artinya apa? Suka membaca buku. Paham maksudnya? Jadi, enggak. Kalian pas SD pernah mendapatkan materi tentang peribahasa? Peribahasa? Nah dong. Pernah tapi lupa. Ya. Jadi selain apa tadi?
Kemas. Anak kemas artinya adalah anak kesayangan. Jadi tulisnya nanti dulu. Tadi contoh yang pertama ada buku. Contoh yang kedua ada hijau merah. Contoh yang ketiga ada anak kesayangan. Bukan anak kesayangan, tapi anak kesayangan. Anak kesayangan itu adalah artinya si jago merah, api, buku, membaca. Nah, jadi nanti kalian berkelompoknya adalah mengerjakan seperti ini. Jadi nanti akan dulu sampaikan beberapa istilah, ada sekitar 10 istilah, dan kemudian nanti kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Nah, secara berkelompok. Jadi sekarang kalian membentuk kelompok dengan depan atau belakangnya 4 anak 4 anak. Mejanya dijadikan satu. Ini putar. Sampai sama. Jadi gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan atau analogi untuk membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Titik. Sampai sini.
Kemudian kalian coba bertukar pikiran dengan teman. Artinya apa ya? Cari muka artinya apa ya? Oke, 5 soal. Kalian tukar pikiran dengan teman, kemudian cari artinya apa. Tukar pikiran, bukan berarti ditukar ya. Tapi kira-kira artinya apa ya? Saya lupa siapa ya? Kata ibu siapa ya? Guru kira ini istilah-istilah ini tidak asing untuk kalian. Nomor 1 cari muka. Tahu lah. Nah, kalian cari muka ya kamu ya. Apa kamu buka tembok? Enggak. Sudah mengerjakan? Jadi setelah menulis sampai atas itu, bawahnya dikerjakan 5 soal. Buka tembok, tangan kanan, panjang tangan, berat kaki. Untuk maknanya kalian bisa tulis di sebelahnya sama dengan itu artinya apa. Ayat contoh yang tadi cincin merah, kutu buku dan anak emas. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Dicari jawabannya. Kanan, kiri. Makan pakai tangan kanan gitu kan ya. Berarti tangan kanan artinya bukan selesai deh. Bukan. Apa tembok? Bukannya di dalam. Ya sudah, guru berikan beberapa soal, kalian jawab yang kalian tahu artinya. Yang kalian tahu artinya langsung ditulis di buku kalian. Gak harus dijawab semuanya. Masa dosa? Kalian separuh lah.
Oke, siapa yang sudah mengerjakan 2 atau 3? Sama menit itu. Ini situ berapa? Oke, kelompoknya Ayu Eka berangkat silakan maju. Barang berempat biar selesai. Saya didengarkan temannya yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kan menjelaskan Bapak. Ya, kanan-kanan adalah Sukamaju, panjang tangan adalah Sukabumi, bunga desa wanita desa yang Buaya darat kira-kira punya apa? Buaya darat kira-kira punya apa? Apa? Buaya darat. Oke, benar tidak cukup satu wanita. Kalau bahasa pakainya play boy. Bahasanya play boy. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Ya sudah, salah satu Mbak. Tuliskan jawabannya di sana. Jawabannya di mana? Jadi baca kamu. Ini dibaca atau mesin? Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ayu. Jadi kelompoknya Ayu bisa menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama tangan, tangan, bunga desa. Kita cek terlebih dahulu. Tangan kanan apakah artinya suka
tangan kanan itu memiliki dua hati. Tetapi yang lebih tepat bukan suka membantu ataupun suka memberi. Nah, artinya adalah tangan kanan ini masuk F. Tadinya gitu apa ya? Berarti Ayu Eka adalah tangan kanannya Pak Purwoko. Bukan membantu. Artinya adalah orang kepercayaan. Kalau suka memberi itu bukan tangan kanan, tetapi ringan tangan itu suka memberi. Panjang tangan suka mencuri, betul. Bunga desa, wanita desa yang cantik, bukan hanya yang cantik, tetapi yang paling cantik. Tapi lebih tepatnya yang paling cantik. Paling cewek. Ya lagi. Tulis. Oke, dari ke-10 soal ini baru bisa dijawab sekitar 3-5. Guru lihat keliling baru menjawab paling tidak separuhnya. Berarti masih belum keren. Oke. Yes. Bye. Siapa yang di sini selesai mengerjakan 10 soal? Oke. Maka dari itu kita refleksikan bareng-bareng. Kita buat kesimpulan bareng-bareng dari materi majas metafora ini. Kesimpulannya, tadi apa pengertiannya? Majas metafora adalah gaya bahasa majas metafora adalah membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Kemudian majas metafora disebut juga dengan peribahasa. Nah, itu kesimpulannya. Majas metafora membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Majas metafora disebut juga dengan peribahasa. Itu contoh-contohnya ada 10 soal yang sudah kalian kerjakan, dan yang lainnya nanti akan disusulkan selanjutnya. Kemudian, adakah pertanyaan? Atau mungkin yang belum kalian kerjakan mau kalian tanyakan? Saya siapa? Kursi panas, meja bundar. Oh iya, beda satu dulu, meja apa? Meja bundar artinya adalah meja meminta. Meja bundar adalah ini kalian sedang bermeja bundar. Yang kalian misalnya meja bundar artinya adalah berdiskusi, berkelompok, tempatnya bermusyawarah. Kalau kursi panas adalah kursi panas itu sidang. Kursi panas itu orang yang sedang melakukan persidangan. Kuda besi kuda itu ditumpaki, besi berat, bukan pit. Kuda besi artinya
Nggak mau dilihat salah. Beda artinya. Bukan tembok artinya adalah tidak tahu halo bukan tembok artinya tidak tahu malu. Orang dengerin sih kalau kata kita. Orang dengerin sih kalau kata kita. Bukan tembok itu tidak tahu malu. Terus dijaluki duit orang uli duit. Itu berarti artinya berarti bukan masuk. Tidak memberi rela, tidak rela atau tidak kalau cari muka cari muka yaitu goyang darat artinya udah ya, udah semuanya kan? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu 10 soal, 10 contoh untuk matematika. Kemudian untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dari majas yang lain. Oke guys, sekarang kita majas metafor. Sekali lagi ada yang mau bertanya? Tidak ada? Itu terakhir bu. Sudah melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas 7F ya. Tadi aspek yang akan dikembangkan oleh Bu Sari yaitu keaktifan siswa, media interaktif, model PBL, dan diskusi kelompok. Berdasarkan hasil observasi, menurut pengamatan saya di bagian keaktifan murid sudah banyak yang aktif ya Bu. Tetapi masih ada beberapa murid yang masih kurang aktif begitu. Sebaiknya mungkin di pertemuan berikutnya Bu Sari lebih memotivasi dan mungkin didekati lagi beberapa siswa yang kurang aktif itu. Untuk selanjutnya, untuk media interaktif sudah bagus itu, sudah memanfaatkan TV digital yang kelas, cuma paling nanti tinggal ditambah video pembelajaran lagi. Terus untuk model pembelajaran sudah bagus Bu, terlihat langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, penutup,
dan tujuan pembelajarannya pun sudah tercapai seperti itu. Untuk diskusi kelompoknya tadi sudah bekerja sama dengan baik untuk murid, akan tetapi dalam pembentukan kelompok itu lebih diperhatikan pada profil belajar muridnya, Ibu. Dan itu hasil pengamatan saya seperti itu, Bu Sari. Jadi bagaimana perasaan Bu Sari setelah observasi ini? Oke, baik, Fatma. Saya merasa senang Bu Fatma yang pasti. Saya menjadi terkekurangan dalam pembelajaran tadi. Kemudian nantinya saya akan memperbaiki lebih baik lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, baik Bu Sari. Kemudian untuk rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Sari lakukan setelah observasi ini? Saya akan mencoba menambah stimulus dan juga motivasi agar murid lebih aktif dan medianya juga yang lebih menarik. Kemudian diusahakan lagi untuk membuat media sendiri atau lebih memaksimalkan pada benda nyata atau untuk benda lingkungan sekitar. Luar biasa Bu Sari, semoga rencana tindak lanjut Bu Sari dapat dilaksanakan dan bisa lebih baik lagi ya Bu Sari ya. Ya, terima kasih Bu Fatma. Sama-sama Bu Sari, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bu Fatma, selamat melanjutkan aktivitas juga. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Sukses selalu Bu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.